Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Hari ini saya tayang lagi Hari Prabowo dari Investa. Pada siang hari ini kami ingin memberikan satu materi tentang short selling. Ya, bagaimana short selling itu bisa kita lakukan ya untuk memperkecil kerugian. Ya, begini yang saya maksud. Bahwa saham itu, harga saham itu hanya ada 2 atau 3 lah ya, naik, turun, dan sideways. Ya, datar-datar saja. Nah, kita bisa memperoleh capital gain kalau kita membeli saham dan kemudian harga saham itu naik. Misalnya kita membeli dengan harga 250 dan kemudian naik menjadi 275 atau 300, kita jual, kita akan mendapat gain dari selisih antara jual dan belinya. Nah, itu kalau kita membeli saham dan memperoleh capital gain. Tapi pasar tidak selalu up kan, ya, bisa juga pasar dalam kondisi yang turun begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu misalnya kita terus harga saham mengalami penurunan dan itu biasa karena di harga saham itu ada naik, ada turun. Nah, bagaimana sekarang seorang trader itu bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, memperoleh capital gain atau memperkecil risiko. Nah, sekarang bagaimana kita memperkecil risiko ketika kondisi pasar sedang menurun? Atau kita melihat bahwa ada saham tertentu yang kita punyain itu dalam kondisi yang kurang menguntungkan ya, akan cenderung turun. Nah, short selling dalam arti yang sebenarnya itu adalah menjual saham yang belum dimiliki. Dan ini ada. Kita sudah diperlakukan ya short selling. Bapak Ibu investor, saya kira perlu paham bahwa ada short selling yang sudah diperlakukan. Yaitu gimana kalau kita menjual saham tidak punya sahamnya? Ada satu lembaga yang nanti akan meminjami saham itu untuk dijual. Ya. Nah, itu berlaku, tapi tergantung di broker atau di sekuritas Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu menjadi nasabahnya, dia mempunyai produk itu apa tidak, atau memperlakukan short selling atau tidak. Ya, ada sebaliknya kan margin ya. Nanti episode yang akan datang kita akan jelaskan mengenai margin, karena kita harus memanage satu fasilitas margin atau short selling itu sedemikian efektifnya. Nah, sekarang banyak sekali investor-investor yang terbelenggu karena harga sahamnya sedang turun. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, berharap besok naik, besok malah turun lagi. Besok turun lagi. Ditunggu lagi, besok turun lagi. Ya, sehingga mereka hanya menunggu. Nanti ketika harga saham itu naik lagi, belum sempat menyentuh harga belinya, dia turun lagi. Itu yang sering dialamin oleh beberapa investor atau trader. Nah, sekarang kalau memang kita berniat menjadi trader, ya, kita harus mempunyai satu kebijakan atau suatu keputusan yang cepat ya, ketika harga saham itu cenderung akan turun. Nah, caranya adalah kita sebetulnya ini dalam arti yang tidak letterlek ya, short selling begitu, tetapi mungkin bisa diistilahkan juga dengan apa ya, kawan-kawan bisa mengatakan rental saham ya, atau menyewakan saham gitu ya. Nah, maksudnya saham yang kita punyai dan harganya masih di atas itu bisa dijual dulu ya, dengan harapan tentu harga saham itu kita akan ambil lagi atau buyback di harga yang lebih bawah gitu. Jadi misalnya kita mempunyai saham 1000 lot ya, dengan harga misalnya 250 ya, waktu kita beli ternyata harga saham itu sudah turun menjadi 200 ya. Nah, ketika itu
kita melakukan satu action dengan cara menjual saham itu. Karena kalau di analisis gitu ya, atau diprediksi saham itu akan turun lagi, tetapi banyak teman-teman yang tidak tega untuk mengeksekusi saham yang sedang mau turun itu. Nah, katakanlah di sini kita harus mempunyai satu kebijakan atau suatu keputusan yang tegas ya untuk menjual saham itu dengan cara atau dengan perhitungan bahwa saham itu akan turun kembali dan kita akan ambil lagi di harga yang bawah. Itu dengan catatan kalau saham tersebut memang saham yang sebetulnya punya fundamental bagus, punya prospek bagus, tapi memang harganya lagi turun. Pasar lagi tidak enjoy ya. Jadi itulah kesempatan kita melakukan penjualan ya dengan harga misalnya 200 ya. Tadi yang saya dalam contoh ini adalah pembelinya 250, ketika harga turun menjadi 200 dia akan melakukan penjualan, dan ketika harga saham turun lagi misalnya sampai di 160 ya, mereka bisa ambil kembali ya untuk membeli kembali di bursa dengan harga yang lebih bawah. Dan itu biasanya kalau tadinya 1000 lot ya dijual dengan harga 200, ketika turun menjadi 160 dia beli lagi, itu lotnya menjadi tambah besar dengan uang yang sama, uang yang hasil penjualan yang 200 itu bisa jadi itu menjadi 1000 lebih kan. Nah, disitulah kesempatan teman-teman untuk memperkecil risiko. Kenapa? Nanti kalau dengan harga 160 diambil lagi ya, dan kemudian harga itu naik kembali, tidak perlu menunggu kan sampai 250, tetapi ketika harga itu mungkin sudah sampai 200 kembali, ya udah break even, tidak perlu menunggu lama-lama lagi ya. Dan apalagi tadi lotnya menjadi tambah banyak ya. Itulah yang satu kesempatan Bapak Ibu untuk memanfaatkan short selling ya istilahnya. Tetapi sebetulnya short selling itu kan kalau punya saham, ini punya saham sebetulnya kita ya. Jadi hanya meminjam istilah aja, jadi menjual atau mungkin short selling barang sendiri ya, saham sendiri. Atau mungkin teman-teman bisa mengatakan menyewakan saham ya, menyewakan saham sendiri, yaitu menjual di pasar, dibeli di harga yang lebih bawah. Itu antara lain adalah untuk memperkecil risiko kita. Ya, jadi kalau diam aja, ya memang sih kita bisa, kapan itu harga saham itu bisa naik lagi kita tidak tahu kan. Jadi kalau misalnya turun, ya kita pun bisa salah. Artinya ketika kita mengeksekusi saham itu pada saat dengan prediksi turun, tetapi sebaliknya malah harga saham itu naik kembali misalnya. Itu semuanya ada suatu spekulasi, makanya ini ada satu perhitungan yang matang ya. Tetapi yang saya sampaikan ada salah satu trik ya, memperkecil risiko dengan cara menjual saham yang memang nyantol di atas harganya, daripada nunggu. Kalau memang itu tren lagi turun, ya lebih baik saya kira mesti dilakukan satu action untuk memperkecil risiko itu. Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa ini adalah satu trik buat Bapak Ibu semuanya. Jadi sebagai trader tentu saja ya, kalau investor gitu istilahnya kan untuk long mesti tunggu gitu ya. Tapi kalau mau efektif dengan modal kita, memang itu sebaiknya dilakukan ya. Jadi mungkin orang mengatakan itu kan cut loss. Ya, cut loss memang betul, karena kita jualnya rugi ya, daripada kita angan-angan rugi belum cut loss tapi sebetulnya harga itu turun terus. Nah, itu tidak ngapa-ngapain kita. Tetapi kalau kita melakukan action dengan langsung dilakukan eksekusi, tetapi dengan cara kita akan membeli lagi di harga yang bawah. Dengan catatan sekali lagi, perusahaan itu adalah perusahaan yang bagus, bukan perusahaan yang cenderung memang mau ya mungkin potensi untuk suspend. Kalau udah potensi untuk suspend atau mungkin dilikuidasi, ya lebih baik nggak usah dibeli lagi. Itu Bapak Ibu ulasan saya tentang bagaimana memperkecil resiko pada siang hari ini. Mungkin bisa dicoba ya, supaya Bapak Ibu efektif, efisien dengan modal Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, dan bila ingin mengikuti terus tayangan-tayangan kami dan
mungkin juga akan masuk di grup kami, ya silahkan menghubungi kami Hari Prabowo di 0877 000 85334. Kami dengan komunitas investasi siap berbagi edukasi untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya? 10. Oh ya, 10.